Di video ini saya akan melanjutkan tentang ban ketika digunakan untuk membelok. Ini adalah part yang kedua. Part yang pertama itu adalah menjelaskan tentang equatorial line, bentuknya seperti ini. Adalah menggambarkan dari bagian yang ini, merah ini, di tengah-tengah defleksi. Kemudian kita tujuannya adalah pengen menurunkan rumus yang menghubungkan antara cornering force dengan sudut alfa. Cornering force dengan sudut slip. Nah, apa yang dimaksud dengan cornering force? Cornering force itu disimbolkan adalah Fj alpha. Nah, ketika tidak terjadi sliding, cornering force itu sama dengan gaya gesek. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Cornering force itu sama dengan gaya gesek. Nah, dengan demikian cornering force Fj alpha itu akan sama dengan gaya sentrifugal ketika tidak terjadi sliding. Nah, itu adalah konsep yang harus dipahami. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk mencari hubungan antara cornering force gaya lateral dengan sudut alfa. Nah, karena cornering force dan gaya sentrifugal ini arahnya adalah lateral, maka kita juga bisa menyimbolkan dengan Fj, yaitu gaya yang bekerja dalam arah lateral, arah samping. Nah, sesuai dengan buku yang saya pelajari di bukunya J.J. Wong itu menyebutkan bahwa Fj1 itu sama dengan Fj tambah Fj2. Gaya lateral 1 sama dengan gaya lateral Fj tambah gaya lateral 2. Nah, Fj1 itu artinya adalah gaya samping plus gaya tarik atau stretching string. Nah, Fj1 adalah gaya totalnya, yaitu gaya samping. Gaya samping itu artinya cornering force atau gaya sentrifugal ditambah dengan gaya tarik, stretch string. Berarti ada sebuah string itu artinya senar atau benang yang dikenai gaya tarik. Nah, sedangkan Fj itu adalah murni dari gaya samping atau cornering force-nya. Fj adalah murni dari gaya samping, yaitu Fs-nya ini atau Fj alpha ini. Sedangkan Fj2 itu adalah gaya lateral karena stretch. Nah, jadi dalam teori ini, ban ketika dikenai gaya lateral atau terkena cornering force seperti ini, gaya sentrifugal, itu pada tapak ban itu akan mengalami dua gaya. Yang pertama itu adalah gaya samping itu sendiri, yaitu Fs, gaya sentrifugal, ditambah dengan gaya lateral karena stretch. Stretch itu karena tarikan, jadi ada dua gaya yang bekerja. Yang pertama, gaya lateral itu sendiri ditambah dengan ditarik, jadi dia kalau ini tampak atas, berarti dia pada tapak ban itu dia didorong ke atas dan dia melewat. Dia didorong ke atas, selain didorong ke atas, dia juga ditarik ke kanan. Didorong ke atas, ditarik ke kanan. Jadi ada dua gaya. Gaya dorongan ke atas yaitu gaya karena cornering force atau gaya samping, gaya karena sentrifugal. Yang kedua adalah tarikan ke kanan. Nah, tarikan ke kanan itu terjadi ketika roda itu berbelok. Ketika berbelok itu dia rolling. Jadi akibat roda rolling dia akan ada gaya tarik ke kanan seperti ini, sehingga bentuknya seperti ini. Sehingga bentuknya semakin ke belakang dia akan semakin tinggi seperti ini. Nah, kenapa ada gaya ini stretch? Coba bayangkan kalau roda itu hanya terkena gaya samping. Nah, maka bentuknya itu tidak lagi miring seperti ini, tetapi Y1 itu akan sama dengan Y2. Dia untuk kotak gini, kayak gini ya. Begini, lurus, kemudian turun. Nah, itu ketika hanya terkena gaya lateral saja. Artinya roda tidak menggelinding atau tidak berjalan. Nah, saya ulangi lagi. Kenapa kita butuh dua gaya untuk memodelkannya, yaitu gaya samping dan gaya tarik, stretch string. Nah, karena kita bayangkan kalau roda itu hanya dikenai gaya samping, artinya dia hanya didorong ke bawah sini, itu bentuk defleksinya pada equatorial line-nya itu akan seperti ini. Jadi dia dari A ke B, kemudian dari B ke C dia akan lurus, kemudian dari C ke D dia akan turun lagi. Jadi simetris. B sama C itu tingginya sama. Itu ketika hanya terkena gaya samping saja. Nah, akan tetapi ketika roda itu menggelinding, dia akan terkena gaya tarik ke kanan, sehingga akibatnya dia akan sini. Nah, itu makanya kita bisa rumuskan bahwa gaya total yaitu gaya samping ditambah dengan gaya tarik itu sama dengan gaya samping ditambah dengan gaya tarik.
FJ adalah murni gaya samping, FJ2 adalah gaya tariknya. Nah, seperti itu. Nah, tujuan kita itu adalah mencari hubungan antara gaya samping, hanya gaya samping yaitu FJ, sebagai fungsi dari sudut slip. Nah, dengan demikian kita fokusnya itu hanya mencari FJ-nya, gaya sampingnya. FJ gaya samping itu adalah, maksudnya adalah gaya sentrifugal Fs atau cornering force, itu sama saja, karena asumsinya belum terjadi sliding. Nah, sehingga FJ itu sama dengan FJ1 dikurangi dengan FJ2. FJ1 adalah gaya totalnya, dikurangi dengan gaya tarik tadi yang ke kanan tadi. Nah, berdasarkan rumus yang ungu ini, itu berarti kita harus mencari rumus untuk menghitung FJ1, itu gaya totalnya, dan kita juga harus menghitung FJ2, yaitu gaya samping akibat tarikan. Jadi kita harus cari FJ1 dan FJ2. Nah, saya cukupkan sekian supaya tidak terlalu panjang, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu cara mencari rumus FJ ini, baik FJ1 maupun FJ2. Terima kasih.